Salam penikmat ganjil, saya Yesi Dayak. Di hari pertama di tahun 2025 ini, saya akan membacakan horoskop kalian yang bernasib baik dan bernasib buruk di tahun 2025 ini. Kartu yang pertama untuk Aries, terlihat di sini adalah Aries memiliki beberapa hambatan di dalam melaksanakan kehidupannya sepanjang tahun 2025. Hambatan di sini bisa berarti dalam kehidupan bersosialisasi, juga dalam kehidupan asmara, juga dalam hal finance, keuangannya. Kemudian, jika Aries meningkatkan spiritual, meningkatkan keimanan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka di tahun 2025 akan mendapatkan perubahan nasib yang luar biasa. Ada keberuntungan di sini. Ada kartu Ace of Cups, di sini menyimbolkan bahwa keberuntungan yang luar biasa jika diimbangi dengan spiritual yang tinggi, maka Aries akan mampu melewati berbagai rintangan yang akan dihadapi di tahun 2025. Dan di sini terlihat Aries, bottom card-nya ini adalah Page of Wands. Di sini menyimbolkan seseorang yang harus menggunakan semangat juang, harus memiliki spirit yang kuat sehingga apa yang ingin dicapai, apa yang ingin diraihkan di tahun 2025 dapat terwujud. Yang kedua, saya akan membacakan Taurus, bagaimana nasib baik dan nasib buruk Taurus di tahun 2025. Saya akan shuffle card, kita akan melihat bagaimana nasib buruk dan nasib baik Taurus di tahun 2025. Baik, untuk Taurus, terlihat di sini ada The Tower. Hati-hati Taurus, karena di sini Taurus harus mengalami yang namanya kehancuran. Taurus juga harus memulai awal baru dalam kehidupan. Artinya di tahun 2024 saya lihat di sini ada banyak hal refleksi dari diri sendiri yang harus, atau seperti di sini saya melihat bahwa harus ditinggalkan kemudian starting dari awal untuk memulai kehidupan baru. Titik nol, ini adalah titik nol untuk Taurus di tahun 2025. Harus ada perubahan secara besar-besaran. Kemudian, sisi baik, meskipun harus memulai segala sesuatu dari titik nol. Ini ada kartu Wheel of Fortune, ada roda keberuntungan. Artinya kaum Taurus jangan terlalu mengkhawatirkan, karena akan juga ada keberuntungan bagi kaum Taurus di tahun 2025. Dan di sini, hal baik lain yang akan terjadi kepada Taurus adalah ada kartu Magician. Di sini terlihat apapun yang kalian lakukan dan apapun yang kalian kerjakan selalu like a magic. Segala sesuatu yang kalian lakukan akan seperti magic. Apa yang kalian kerjakan bisa terwujud sesuai dengan apa yang kalian afirmasikan. Artinya titik nol dari kehidupan kalian di tahun 2025 ini, the tower yang memang harus kalian mulai dari titik nol tadi, akan banyak perubahan yang luar biasa. Taurus. Kemudian terlihat di sini akan banyak juga pernikahan terjadi dengan horoskop Taurus. Kaum Taurus yang single, mereka akan banyak pernikahan di tahun 2025. Di sini akan terlihat juga kehidupan rumah tangga yang harmonis untuk kaum dari Taurus. Kemudian saya akan membacakan kartu dari Gemini sepanjang tahun 2025, apa nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025. Gemini. Di sini saya melihat ada Four of Coins, menyimbolkan bahwa Gemini seperti terlihat di kartu ini berusaha keras, mungkin sepanjang tahun 2024, para Gemini berjuang habis-habisan dalam ekonomi, dalam keuangan. Dan di tahun 2025, kaum Gemini akan seperti terlepas dari rantai yang mengikat dalam ekonomi atau finance-nya. Ada perbaikan,
ada perubahan yang cukup signifikan terjadi pada kaum Gemini. Ada pendapatan yang luar biasa, ada rezeki yang berlimpah bagi kaum Gemini. Kemudian, Gemini jangan terlalu banyak seperti overthinking atau berpikir hal-hal yang negatif sepanjang tahun 2025. Lebih baik kaum Gemini melakukan hal-hal positif, bekerja keras, kemudian diiringi juga dengan doa. Surrender to universe. Karena ini justru akan membuat rezeki dari kaum Gemini bergerak dengan sangat cepat untuk datang ke Gemini. Karena apa? Kaum Gemini di sini termasuk kategori orang yang memiliki karakter cukup labil. Sehingga di sini kaum Gemini harus banyak sekali memiliki suatu keteguhan hati. Sehingga apapun yang kalian lakukan bisa dapat segera terwujud. Tanpa perlu kalian harus mempertimbangkan atau meragukan apa yang kalian lakukan. Kemudian, fokuslah kepada finance untuk Gemini di tahun 2025. Karena akan ada pencapaian yang luar biasa bagi kaum Gemini. Untuk hal-hal lain, mungkin keterlibatan kalian dalam asmara yang sekiranya itu toksit, hubungan-hubungan toksit, kalian harus close, kalian harus lepas. Sehingga di sini dapat apa? Kalian dapat pencapaian yang luar biasa dalam hal keuangan atau karir kalian di tahun 2025. Bottom card, ini adalah lompatan yang luar biasa. Ada kartu The Fool bagi kaum Gemini di tahun 2025. The Fool ini menyimbolkan titik nol, titik awal, atau suatu lompatan yang cukup berani yang harus diambil oleh kaum Gemini di tahun 2025. Artinya di sini, jangan terlalu banyak kalian memikirkan hal-hal yang sekiranya itu belum tentu terjadi atau tidak akan terjadi. Demikian Gemini di tahun 2025. Mulailah segala sesuatu dari nol, kemudian kalian akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa, tanpa harus kalian meragukan apapun. Berikutnya saya akan membacakan Chariot. Ini menyimbolkan Cancer, bagaimana nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025. Cancer. Untuk Cancer, ada lompatan yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kalian di tahun 2025. Di sini terlihat kalian memang akan menghadapi berbagai banyak pekerjaan, berbagai banyak tantangan, tapi di sini kalian mampu melompat tinggi dan melompat jauh. Ini hal baik buat kalian. Ada terjadi pencapaian yang luar biasa. Ada banyak hal baik yang bisa kalian genggam di tahun 2025. Bisa diartikan di sini dalam karir, dalam juga keuangan, atau bahkan dalam hubungan asmara. Jika kalian single di sini, terlihat bahwa kalian bisa mendapat satu komitmen yang jelas di tahun 2025. Kemudian, hal buruk apa yang akan terjadi kepada Cancer? Di sini terlihat, walaupun terjadi lompatan yang luar biasa di dalam kehidupan Cancer di tahun 2025, pencapaian yang luar biasa, tapi seringkali terlihat di sini Cancer dengan kartu Hangman. Hangman ini menyimbolkan seseorang yang sering meragukan dirinya sendiri, meragukan apa yang dia lakukan, meragukan apakah dia mampu untuk melakukan. Nah, di sini saran dari saya untuk kaum Cancer, sepanjang tahun 2025, sebaiknya kalian jangan menggantung, baik dalam hubungan ataupun dalam meragukan diri kalian sendiri atau kemampuan kalian sendiri. Hilangkan sifat-sifat meragukan ini. Kemudian, dari bottom card Cancer, terlihat di sini. Ketika kalian tidak meragukan kehidupan kalian, diri kalian, pencapaian kalian, kemampuan kalian, maka kalian akan mampu seperti menunjuk satu bintang di langit untuk pencapaian hasil target kalian di tahun 2025. Cancer, maka berhati-hatilah, jangan banyak meragukan bahwa kalian mampu, kalian bisa. Berikutnya saya akan membacakan The Sun, ini simbol Leo. Apa nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025? Saya akan cek.
Leo. Leo bisa jadi ini dampak dari tahun 2024. Terlihat di kartu ini bahwa kalian sepanjang tahun 2024 banyak sekali mengalami himpitan, banyak sekali mengalami keputusasaan, banyak sekali mengalami beban di dalam kehidupan. Cukup berat bagi kaum Leo sepanjang tahun 2024 kemarin. Di sini juga terlihat bahwa tahun 2025 beban ini masih ada. Kalian akan mengalami banyak hal atau kebimbangan terjadi bagi kaum Leo sepanjang tahun 2025. Terutama dalam hal mengatur keuangan. Di sini terlihat ada kebimbangan, atau di sini kalian mungkin memutuskan mana yang harus kalian dulukan, prioritaskan di dalam finance. Artinya hati-hati bagi kaum Leo di tahun 2025, kalian harus pintar-pintar mengatur keuangan, harus pandai-pandai dalam mengelola keuangan, harus pandai-pandai menyeimbangkan antara income kemudian juga pengeluaran kalian di tahun 2025. Artinya kalian harus pintar-pintar berhemat dan menabung bagi kaum Leo. Untuk hal baik di sini terlihat jika kalian bekerja keras. Di sini terlihat bahwa Leo akan mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Leo harus lebih semangat. Di sini Knight of Cups. Ada karir, ada pencapaian atau puncak karir yang bisa kalian raih sepanjang tahun 2025. Dan di sini juga Leo adalah salah satu horoskop yang memang memiliki powerful ya, cukup powerful, semangat juang. Artinya di sini tingkatkan atau kalian harus lebih bersemangat lagi. Apa yang terjadi sepanjang tahun 2024 sebaiknya sudah kalian tinggalkan kemarin, dan di tahun 2025 ini kalian harus memulai untuk meraih atau kembali menjadi seorang Leo sejati. Kemudian di sini jika kalian memenuhi segala semangat juang, kemudian dalam hidup kalian sendiri kalian mau mengelola keuangan dengan baik, bagaimana kalian melakukan pencapaian di tahun 2025, ada Page of Pentacles. Ya, di sini ada Page of Pentacles, ini mengisyaratkan kalian bisa kok menggenggam finance, keberuntungan, keuangan, bisa kalian raih sepanjang tahun 2025. Artinya di sini ada rezeki yang cukup banyak, ada kecukupan buat kalian. Hanya saja di sini memang ada kebimbangan atau memang kalian harus cerdas dalam mengelola keuangan sehingga terjadi pencapaian dalam keuangan di akhir tahun. Kalian akan aman untuk Leo. Berikutnya saya akan membacakan horoskop Virgo. The Hermit ini menyimbolkan Virgo. Saya akan membacakan nasib baik dan nasib buruk kaum Virgo di tahun 2025. Virgo di sini terlihat di tahun 2025. Sebenarnya di tahun 2024, kalian pun sudah banyak mendapat pencapaian yang luar biasa, baik dalam kedudukan karir maupun finance kalian. Hanya saja terlihat di tahun 2025, Virgo, kalian selalu merasa kekurangan. Kalian selalu merasa tidak cukup. Kalian lupa mensyukuri apa yang pernah kalian dapat. Kalian selalu melihat bahwa di luar kalian atau orang lain sehingga kalian lupa bersyukur. Hati-hati Virgo. Di sini terlihat bahwa kalian selalu melihat lebih jauh ke depan. Kalian lupa bahwa kalian sudah memiliki, kalian lupa untuk mensyukuri. Yang perlu kalian lakukan adalah perbanyak bersyukur di tahun 2025 untuk Virgo. Kemudian diingatkan juga di sini untuk Virgo, kalian sudah mendapat banyak sekali kelimpahan, pencapaian dalam hal finance, keuangan. Jangan lupa untuk berbagi. Apa tujuan dari berbagi itu? Dengan kalian berbagi, maka kalian akan banyak sekali mendapat kelimpahan yang luar biasa di tahun 2025. Apa yang kalian keluarkan akan berlipat-lipat pencapaiannya. Kemudian ada High Priestess. Ini memang simbol dari Virgo, ya, yang menyimbolkan seorang ratu, yang menyimbolkan seseorang yang memiliki aura yang luar biasa, baik wanita atau pria, ya, dengan horoskop Virgo. Di sini kalian
tahun 2025 ini, jika kalian single, maka di sini akan terlihat kalian akan mendapatkan jodoh. Jika kalian berpasangan, maka hubungan kalian dengan pasangan juga akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan di sini juga untuk seorang Virgo, jika kalian adalah public figure ataupun kalian bergerak di bidang apapun, kalian akan menjadi cukup dominan. Hal-hal baik akan banyak terjadi dalam kehidupan kalian. Kemudian the Fool di sini. The Fool ini menyimbolkan titik nol. The Fool ini juga menyimbolkan bahwa kalian berani mengambil satu lompatan. Di sini juga menyimbolkan bahwa kalian harus berani mengambil satu langkah baru yang belum pernah kalian lakukan sebelumnya di dalam kehidupan kalian. Demikian untuk Virgo. Berikutnya saya akan membacakan peruntungan horoskop bagaimana nasib buruk dan nasib baik Libra di tahun 2025. Saya akan cek. Untuk Libra, bagaimana nasib buruk dan nasib baik kalian di tahun 2025? Libra, di sini terlihat di kartu, kalau kita lihat dari horoskop Libra adalah bintang yang selalu banyak mempertimbangkan segala sesuatu. Di tahun 2025, kalian harus lebih fighter, kalian harus lebih semangat, kalian harus berani sekali untuk mengambil satu langkah keputusan di tahun 2025. Kenapa? Di sini terlihat bahwa akan ada pencapaian yang cukup signifikan ketika kalian berani mengambil satu keputusan atau satu langkah. Di sini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau rezeki kalian sepanjang tahun 2025, maka akan terjadi pencapaian yang luar biasa. Kalian akan dapat banyak rezeki, akan banyak dalam hal keuangan yang bisa mengalir ke dalam kehidupan kalian. Lalu, untuk Libra yang perlu diwaspadai di tahun 2025. Di sini, jangan kalian melakukan koneksi atau hubungan dengan orang-orang yang memang merugikan kalian atau toxic people. Sudah waktunya jika di tahun sebelumnya, di tahun 2024, kalian banyak sekali terkoneksi dengan orang-orang yang hanya menguras energi atau orang-orang toksik dalam hidup kalian. Di sini sudah waktunya kalian untuk pergi meninggalkan. Supaya apa? Supaya di sini Libra dapat menentukan langkah yang jelas dalam hidupnya. Supaya kehidupan Libra jauh lebih positif. Supaya kehidupan Libra dapat berkembang lebih baik lagi, baik dalam pertumbuhan spiritualnya maupun dalam pertumbuhan kehidupan sehari-harinya atau dalam lingkup sosialnya. Ini untuk Libra di tahun 2025. Jadi kalian harus berhati-hati sekiranya di tahun 2025 kalian masih terkoneksi dengan orang-orang toksik, maka Libra kalian harus run, kalian harus go away, kalian harus cut off hubungan dengan orang-orang toksik. Demikian untuk Libra. Berikutnya saya akan bacakan horoskop Scorpio. Bagaimana nasib buruk dan nasib baik kalian di tahun 2025. Saya akan cek. Untuk Scorpio. Nasib baik dan nasib buruk Scorpio di tahun 2025. Kita cek. Wow, Scorpio. Terlihat di sini, bisa ini sampai awal tahun atau Januari. Ya, mungkin ini dampak dari 2024. Kalian kaum Scorpio terlihat sekali di sini banyak sekali mengalami kesulitan dalam hal finance atau keuangan. Ya, dan ini masih terbawa hingga awal tahun 2025. Tapi ini akan berakhir. Ya, jadi nasib mungkin kurang beruntung atau kurang baik kaum Scorpio di tahun 2024 kemarin, ada terjadi perubahan yang luar biasa. Kalian akan menjalani kehidupan dengan sangat mudah. Seperti kalian berselancar di es, kalian akan menari-nari, ya, kalian akan menikmati hidup kalian dengan indah. Kalian akan mendapat pencapaian yang luar biasa dalam kehidupan kalian, terutama dalam materi. Artinya di sini Scorpio jangan menyerah. Nasib yang kurang baik atau nasib buruk yang terjadi di tahun 2024 kemarin akan terjadi perubahan yang signifikan di dalam kehidupan kalian. Lalu
Scorpio diingatkan di sini bahwa dengan pencapaian yang terjadi luar biasa dalam kehidupan kalian, dalam hal keuangan atau peningkatan karir yang luar biasa, jangan kalian lupa bersyukur. Harus banyak bersyukur. Atau jangan kalian di sini selalu melihat orang lain sebagai tolak ukur kehidupan kalian. Sadari, kemudian lihatlah bahwa banyak hal baik, banyak hal luar biasa yang telah kalian dapatkan sepanjang tahun 2025 ini. Jangan lupa bersyukur, Scorpio. Lalu bottom card-nya di sini adalah Ace of Pentacle. Ini adalah simbol keberhasilan, pencapaian yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa dalam hal keuangan yang tadinya di tahun 2024 di sini kalian cukup seperti pacaklik ya. Sangat sulit dalam mencari uang, mungkin dalam pekerjaan, tapi ada terjadi roda keberuntungan dalam hidup kalian sehingga kalian mencapai Ace of Pentacle. Roda keberuntungan kalian berputar, Scorpio. Oke, selamat untuk kaum Scorpio. Di sini kalian akan mendapat pekerjaan, kalian akan mendapat rezeki yang bisa berlipat-lipat untuk Scorpio. Selanjutnya saya akan membacakan nasib buruk dan nasib baik Sagittarius di tahun 2025. Kita akan lihat bagaimana nasib baik dan nasib buruk Sagittarius di tahun 2025. Sagittarius. Sagittarius, hati-hati. Ya, di sini ada Seven of Wands. Kartu pertama. Mungkin ini juga energi yang masih menyisa dari tahun 2024. Pencapaian yang kalian raih akan banyak sekali orang yang seperti sirik, iri, dengki terhadap kehidupan kalian. Hati-hati. Ya. Kalian mungkin berhadapan dengan orang-orang yang manis di depan, tapi di belakang dia akan menusuk kalian. Hati-hati sepanjang tahun 2025. Kemudian banyak hal. Mungkin di sini kalian merasa ragu atau menggantung atau kalian tidak berani mengambil satu sikap keputusan. Ada kartu Hangman. Ya, ini harus kalian tinggalkan. Kalian harus berani. Lebih baik kalian mencoba daripada kalian tidak melakukan apapun. Karena ketika kalian mencoba, kalian akan tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kalian bisa memperbaiki. Daripada kalian menggantung seperti ini. Ini yang harus dilakukan oleh kalian di tahun 2025. Kenapa? Jika ini bisa kamu lakukan, mengambil satu sikap keputusan yang baik, atau kalian berani take action dalam kehidupan kalian, meskipun itu ada resiko, tapi kalian bisa memperbaikinya. Karena di sini akan terjadi pencapaian. Terlihat di kartu ini akan banyak happiness, akan banyak kebahagiaan, akan ada pesta pora atau perayaan bagi kehidupan kalian. Bahkan di sini mungkin kalau saya lihat dalam hal hubungan asmara, dalam percintaan, atau kalian yang tidak berani untuk melangkah ke kehidupan pernikahan, ketika kalian berani mengambil resiko ini, maka akan ada perayaan, bisa terjadi pernikahan di tahun ini. Mungkin sebelumnya kalian ragu memutuskan, tapi ketika kalian berani memutuskan, maka ini akan terjadi. Dan kalian, dengan apa yang berani kalian ambil keputusan tadi, kemudian bottom card-nya di sini adalah Ace of Pentacles. Ini menyimbolkan suatu kesuksesan. Apa yang takut kalian lakukan sebelumnya, apa yang tadinya kalian ragukan, apa yang tadinya kalian rasa ini tidak mungkin, tapi dengan nekat kalian lakukan atau keberanian yang kalian lakukan, keputusan yang berani kalian lakukan, kalian ambil, maka di sini akan ada terjadi pencapaian yang luar biasa. Misal di sini dalam pekerjaan, atau kalian memutuskan dalam hal bisnis, keuangan, atau kalian berinvestasi sekalipun, akan terjadi keberuntungan. Ada terjadi roda keberuntungan bagi kehidupan kalian di tahun 2025. Kalau saya lihat di sini pencapaian mungkin bukan dari awal. Ini pertengahan tahun ke belakang, baru kalian bisa menikmati. Setelah kalian melakukan suatu keputusan atau kalian berani take action, berani beresiko. Karena dengan kalian berani mengambil resiko, maka kalian akan tahu mana yang harus kalian perbaiki, mana yang harus kalian benahi. Sehingga pencapaian ini, kartu Ace of Pentacles akan menghasilkan kelimpahan kebaikan dalam hidup kalian. Selanjutnya saya akan membacakan Capricorn.
nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025. Bagaimana nasib baik dan nasib buruk Capricorn di tahun 2025? Capricorn. Capricorn, hati-hati di tahun 2025. Di sini kalian harus benar-benar berhati-hati, baik di dalam karir, di dalam kehidupan personal kalian, atau di dalam hubungan, baik berumah tangga atau asmara. Karena terlihat di sini ada the tower. The tower ini mengisyaratkan jika dalam hubungan bisa berakhir karena kecerobohan, dalam bisnis juga bisa berakhir, atau di sini chaos dalam usaha kalian, atau kalian mengalami bangkrut. Artinya perlu kehati-hatian, perlu kewaspadaan. Ini bisa dihindari. Bisa dihindari dengan kalian lebih berhati-hati, dengan kalian lebih memanage, atau kalian lebih memperhatikan, menimbang mana yang baik, untung dan rugi, baik dan buruknya. Kemudian, memang dampak dari the tower ini, dengan adanya chaos atau kehancuran baik dalam hubungan maupun dalam keuangan kalian, di sini terlihat memang ada kesulitan. Kalian memang berusaha untuk bangkit. Don't give up. Jangan menyerah, karena di sini ketika kalian memang mau berusaha, kalian tidak pernah menyerah, ini akan mampu kalian lewati. Tapi dengan satu syarat, jangan menyerah. Sertakan juga iman kalian, keyakinan kalian dalam spiritual. Kalau saya lihat di sini, kalian banyak ditempa. Ketika kalian dibikin terjatuh, ketika kalian mengalami kegagalan, baik dalam hubungan, pekerjaan, keuangan, maka di sini tujuan dari semesta atau tujuan dari Tuhan membuat ini terjadi adalah untuk meningkatkan iman kalian, meningkatkan spiritual kalian. Ya. Dan di sini terlihat bahwa ketika kalian mampu menyeimbangkan semuanya, ketika kalian mau berjuang, ketika kalian tidak menyerah, ketika kalian kembali kepada jalan yang seharusnya, ketika kalian dalam spiritual menjadi lebih baik, maka di akhir tahun terjadi pencapaian, terjadi kegembiraan, terjadi hasil yang luar biasa, baik dalam kesehatan, keuangan, pekerjaan, bahkan hubungan. Di sini akan kembali harmonis lagi. Artinya di sini saya melihat bahwa sepanjang 2025 kalian harus banyak berjuang. Kalian harus banyak melakukan hal-hal baru. Kalian tidak boleh menyerah. Kemudian satu kunci buat kalian, dekatkan diri kepada Tuhan. Maka apa yang kalian lakukan tidak akan pernah sia-sia. Selanjutnya saya akan membacakan horoskop Aquarius, bagaimana nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025. Aquarius, nasib baik dan nasib buruknya di tahun 2025. Untuk Aquarius di tahun 2025. Aquarius, di sini sepanjang 2024 pun kalian sudah banyak pencapaian. Artinya, baik dalam hubungan, baik dalam kesehatan, baik dalam karir dan finance kalian, dari 2024 pun kalian sebenarnya sudah cukup stabil. Ya, di sini di awal tahun 2025, jangan lupa bersyukur. Jangan kalian selalu melihat bahwa hidup kalian berkekurangan. Kalian harus menyadari bahwa kalian cukup berkelimpahan sepanjang tahun 2024. Dan di awal tahun 2025 ini, kalian diminta untuk lebih banyak bersyukur. Jangan lupakan itu. Kemudian, untuk Aquarius, di sini terlihat bahwa kalian jangan memaksakan diri. Kalian harus lebih banyak lagi untuk beradaptasi. Kalian harus mau di sini untuk bersikap surrender. Ketika segala sesuatu memang ada fasenya bahwa itu harus terhenti, maka kalian ada waktunya juga untuk kalian menyerahkan segala sesuatunya yang di luar kemampuan kalian kepada Yang Maha Kuasa. Di sini terlihat bahwa Aquarius di tahun 2025,
kalian harus lebih banyak untuk surrender. Atau di sini kalian harus mau lebih banyak menerima apapun yang terjadi dalam hidup kalian. Di sini bisa kalian melihat bahwa segala sesuatu ada hal baik, apapun itu yang terjadi. Selalu ada hikmah. Apakah itu yang menurut kalian, kehidupan kalian saat ini sedang jatuh, atau kalian saat ini sedang dalam keberuntungan, semua ini adalah memiliki hikmah masing-masing. Kemudian, apa hal baik untuk Aquarius di tahun 2025? Ini ada kartu The Empress. The Empress ini adalah simbol dari ratu, simbol dari kekuatan, powerful. Artinya hal baik yang bisa terjadi dalam kehidupan kalian di tahun 2025, kalian bisa lebih powerful ketika apa yang kalian jalani sebelumnya ini, ketika kalian mau menerima hal baik dan hal buruk, ini akan menjadi power buat kalian. Ini akan menjadi kekuatan buat kalian. Artinya jangan hanya melihat bahwa hal baik kemudian kalian mensyukuri, tapi hal buruk pun perlu kalian syukuri. Ya, dan di sini memang saya lihat dari horoskop yang saya baca malam hari ini banyak sekali kartu The Fool. Artinya memang secara global bahwa semua umat manusia di tahun 2025 ini memang mengalami titik nol. Kita dikembalikan kepada titik nol, bahwa manusia memang harus mau meleburkan diri, mau membersihkan diri, mau kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Ya, di sini diingatkan kembali lagi kepada Aquarius. Artinya itu tadi, kalau saya lihat di sini jangan lupa bersyukur. Artinya kembalilah menjadi manusia yang tanpa ada rasa kurang bersyukur, atau di sini menjadi manusia yang lebih mau menerima apapun keadaan kalian sepanjang tahun 2025 nanti. Berikut yang terakhir saya akan bacakan Pisces di tahun 2025, bagaimana nasib baik dan nasib buruk kalian di tahun 2025, saya akan cek. Nasib baik dan nasib buruk Pisces di tahun 2025. Untuk Pisces di tahun 2025, ini luar biasa buat kalian. Ya, kaum Pisces, ini akan terjadi seperti bintang jatuh. Ada banyak hal baik. Kalau saya lihat ini ada bisa dalam kesehatan yang membaik, bisa dalam rezeki yang tiba-tiba datang kepada kehidupan kalian yang tidak pernah kalian prediksi sebelumnya, atau di sini mungkin jabatan, karir, peningkatan yang luar biasa yang tidak pernah kalian duga sebelumnya. Ada hal baik luar biasa dalam kehidupan Pisces di tahun 2025. Kemudian di sini Pisces harus berani mengambil keputusan. Jika sepanjang tahun 2024 atau memasuki tahun 2025 ini kalian masih dalam kebimbangan, masih dalam keraguan, kalian harus berani mengambil satu sikap, berani mengambil keputusan. Sehingga keputusan yang kalian ambil itu tidak salah, akan mendapatkan ini keberuntungan yang luar biasa dalam kehidupan kalian. Ya, artinya di sini kaum Pisces, kalian harus berani mengambil keputusan, mengambil langkah, mengambil sikap dalam kehidupan kalian di tahun 2025. Ada sikap ragu di sini yang sering kali muncul. Atau di sini Pisces ini orangnya selalu memiliki daya hayal, atau di sini juga Pisces seringkali memiliki imajinasi, tapi terlihat di sini selalu menggantung. Apa yang kalian menjadi seperti afirmasi, apa yang kalian hayalkan, apa yang kalian imajinkan, tidak berani kalian lakukan. Kalian tidak berani mengambil action. Ini kelemahan dari Pisces. Artinya, jangan kalian hanya sampai di berhayal, tapi kalian di sini harus berani mengambil satu langkah. Kalian harus berani mewujudkan impian kalian atau hayalan kalian itu. Ya, kemudian dari bottom card memang terlihat di sini banyak sekali halangan atau rintangan sepanjang tahun 2025 untuk kaum Pisces. Terlihat di sini ada dua pedang. Ya, kalian akan berhadapan
Mungkin bukan hanya satu lawan atau berhadapan dengan satu masalah di sini. Tapi jangan khawatir, dari kartu ini terlihat ada burung merpati. Di sini menyimbolkan ada kuasa ilahi yang akan menolong kalian. Artinya, kaum Pisces, jangan pernah menyerah. Apapun yang kalian hadapi, rintangan apapun, jangan pernah kalian merasa takut. Dengan kalian memiliki kuasa ilahi, dengan kalian mendekatkan diri kepada Tuhan, maka bintang jatuh ini akan hadir dalam kehidupan kalian. Kebaikan-kebaikan akan hadir dalam kehidupan kalian. Ini cukup signifikan ya, cukup kompleks sekali untuk kaum Pisces. Artinya di sini beranilah mengambil langkah, beranilah memutuskan, beranilah untuk mengambil sikap. Kemudian jangan lupa, setiap masalah, setiap rintangan yang terjadi, selalu ada tangan Tuhan yang selalu menolong kalian. Demikian penikmat ganjil, saya sudah membacakan ramalan horoskop sepanjang tahun 2025 tentang nasib baik dan nasib buruk. Semoga di tahun 2025 kita selalu diberikan kebaikan, keberkahan, dan kelimpahan, serta dijauhkan dari celaka dan mara bahaya. Saya Yesi Dayak mengucapkan selamat tahun baru kepada penikmat ganjil.